Salam dan salam damai, bertemu kita kembali dalam renungan santapan firman Tuhan. Hari ini 9 Agustus 2025 bersamaan dengan hari Sabtu. Bacaan Injil diambil dari Injil Matius bab 17 ayat 14 hingga 20. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-murid-Mu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras Yesus menegur dia. Lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, 'Pindah dari tempat ini ke sana,' maka gunung ini akan pindah, dan tak akan ada yang mustahil bagimu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, dalam bacaan Injil ini, Yesus menerangkan tentang ketidakpercayaan membatasi kuasa Tuhan. Dalam kisah Matius bab 17, murid Yesus gagal mengusir roh jahat dari seorang anak yang sakit. Ketika mereka bertanya mengapa mereka gagal, Yesus menjawab dengan sangat jelas, "Karena kamu kurang percaya." Ini bukan hanya teguran kepada mereka, tetapi juga kepada kita pada hari ini. Seringkali dalam hidup kita, ketika kita berdoa, tetapi di dalam hati masih ragu. Kita berharap, tetapi masih menyimpan ketakutan. Kita berkata percaya, tapi tidak berani melangkah. Dan hal itu seringkali menghambat perjalanan iman kita. Ketidakpercayaan adalah penghalang. Ia seperti dinding ataupun tembok yang menghalang cahaya Tuhan untuk masuk ke dalam hidup kita. Bukan karena Tuhan tidak berkuasa, tetapi karena kita tidak memberi ruang bagi kuasa itu bekerja melalui iman kita. Saudara-saudari, melalui bacaan Injil ini juga, Yesus menegaskan kepada kita bahwa iman sangat penting dalam kehidupan rohani kita. Tanpa iman, kuasa Tuhan tidak dapat bekerja sepenuhnya dalam kehidupan kita. Bukan karena Tuhan tidak berkuasa, tetapi karena kita sendiri menghambat kuasa Tuhan untuk bekerja dalam kehidupan kita. Dan saya sangat suka dengan kata-kata ini dari 2 Petrus bab 3 ayat 9. Tuhan berkata, "Tuhan bukan lambat menepati janjinya seperti yang disangka orang, tetapi Ia sabar terhadap kamu." Kadang jawaban Tuhan bukan mengubah orang lain dahulu, tetapi menguatkan hati kita untuk melalui musim yang sukar.
sambil tetap percaya bahwa Tuhan sedang bekerja dalam waktunya. Semoga dengan bacaan Injil ini dapat menguatkan iman kita untuk tetap percaya kepada Tuhan. Dan ya Tuhan, ampunilah kami atas ketidakpercayaan kami yang meragukan kuasa-Mu yang berkarya dalam hidup kami. Ajarkan kami iman yang sungguh, walaupun kecil seperti biji sesawi, sehingga hidup menjadi berkat demi kemuliaan nama-Mu. Amin.